It is an honor for Indonesia to assume ASEAN chairmanship in 2023. ASEAN must become a dignified region, uphold values of humanity and democracy. ASEAN matters, epicentrum of growth. Thank you. Excellencies, distinguished delegates, please rise for the ASEAN anthem. Please be seated. Selamat pagi, Yang Mulia para pemimpin ASEAN. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonsai Spendon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matanruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton?
Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Selanjutnya di awal sesi ini saya mengundang Perdana Menteri Timor Leste untuk menyampaikan pandangannya. Yang mulia dipersilahkan. Senhor Presidente Joko Widodo, muito obrigado pela sua acolhedora hospitalidade. Presiden Joko Widodo, terima kasih telah menyelenggarakan pertemuan tersebut dan dengan para pemimpin ASEAN. Yang mulia, para Menteri Luar Negeri, Sekjen ASEAN, ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir pertama kalinya pada KTT para pemimpin ASEAN, dan ini merupakan bab baru dari sejarah negara kita. Seiring dengan upaya kita dalam merealisasikan aspirasi untuk diterima dalam ASEAN, sebagaimana telah digaungkan oleh para pendiri negara kita. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Ketua ASEAN 2023, yang telah memberikan undangan kepada saya untuk berpartisipasi pada KTT yang bersejarah ini, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pemimpin ASEAN atas dukungan dan komitmennya selama ini untuk merealisasikan salah satu tujuan kebijakan luar negeri kita untuk menjadi anggota ASEAN dan bergabung dalam keluarga besar ASEAN dan komunitas ASEAN. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kamboja sebagai Ketua ASEAN pada ke-41 dan 42, dan ini sangat penting bagi masuknya Timor Leste secara prinsip sebagai anggota ke-11 ASEAN dan juga mendapatkan statusnya sebagai pengamat. Komitmen ASEAN juga menunjukkan pengakuan yang sama untuk kebersamaan di dalam pembangunan masyarakat ASEAN, dan pertemuan ini berjalan sudah lama, dan dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan, kita berada di sini untuk berada sebagai, dan kita akan memenuhi seluruh kewajiban kita untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Kita telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan dari sisi kita untuk memfokuskan diri pada mendirikan infrastruktur yang esensial
dan juga menciptakan suatu kondisi-kondisi yang diperlukan sesuai dengan peta jalan yang disepakati. Kita yakin bahwa kita berada di langkah yang di jalan yang benar untuk mencatat sebuah contoh-contoh sebagaimana kita telah memperluas Bandara Nicolau Lobato di Dili dan menjamin adanya komunikasi yang aman melalui submarine optical cable dan juga memperbaiki kondisi hospitality bagi para pemimpin dan juga para wisatawan untuk datang masuk ke fasilitas-fasilitas perdagangan di tempat restoran dan juga tempat konferensi. Yang Mulia, Timor Leste akan terus mendukung dan menjalankan sesuai dengan aturan-aturan internasional dan untuk mendorong adanya kesatuan ASEAN sesuai dengan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai serta norma yang mendasarkannya dalam menciptakan suatu masyarakat bersama. Kita berkomitmen untuk mendukung tujuan ASEAN yang terbuka, transparan, dan inklusif, dan juga menciptakan suatu arsitektur keamanan kawasan yang berdasarkan peace and security di kawasan, serta juga kerjasama maritim melalui mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN melalui maritime security, menciptakan penyelesaian konflik secara damai, mendorong multilateralisme, dan juga peningkatan ASEAN yang lebih tinggi dengan para mitra eksternal untuk menyelesaikan berbagai tantangan global. Mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, membangun hubungan antar masyarakat di kawasan, dan mencapai UN Sustainable Development Goals 2030 dan juga Komunitas ASEAN tahun 2025, membangun hubungan ekonomi dan juga kerjasama ekonomi untuk menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif, serta penciptaan sistem perdagangan yang lebih kuat, infrastruktur yang berkualitas tinggi, dan juga investasi dengan proyek-proyek yang berani dan juga dapat terprediksi terkait dengan aksi iklim sesuai dengan prinsip common but differentiated policy dan respective capabilities, memperkuat komunitas ASEAN dan juga mendorong kerjasama di dalam bidang ekonomi, keamanan dan politik, serta sosial budaya. Kita juga perlu bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang saling berkaitan, yang timbul akibat tantangan atau tensi geopolitik, transnational crime atau kejahatan antar bangsa, dan juga pandemi COVID-19, dampaknya bagi masyarakat dan juga penghidupan masyarakat kita. Yang Mulia, hari ini Timor Leste dan ASEAN mempertegas kemitraannya. Mari kita membangun visi ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan kita dan juga pembangunan berkelanjutan, menciptakan perdamaian di kawasan dan juga di tingkat internasional. Di masa risiko global akibat perang di Ukraina dan juga perbedaan geopolitik juga perlu untuk didorong melalui solidaritas dan juga persahabatan di antara kita. Kita juga berada di posisi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, perdamaian dan stabilitas di kawasan kita, dan di luar kawasan kita juga didasarkan oleh hukum, HAM, dan pasar terbuka berdasarkan prinsip yang terdapat di dalam Piagam PBB dan juga kewajiban yang timbul dari hukum internasional. ASEAN dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi global, dalam menjalin kerjasama ekonomi dan juga perdagangan terbuka untuk mendorong dampak untuk mengatasi dampak perang di Ukraina, dan kita harus mendorong inisiatif multilateral dan melalui tantangan-tantangan keamanan dan juga stabilitas global, termasuk mengatasi
eskalasi geopolitik dan juga perubahan iklim dan juga teknologi yang mengancam kepada kemanusiaan, ASEAN dapat menjadi pemimpin bagi penciptaan keamanan di kawasan, dan ini merupakan tanggung jawab kita semua, dan kita harus mempercepat upaya kita untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan juga mencapai kemajuan untuk mengatasi perkembangan dari pandemi, konflik di Eropa, dan juga global warming. Kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kita juga memiliki kewajiban untuk mendorong agar ASEAN dan juga masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian di Myanmar, dan kita harus berkontribusi pada pencapaian suatu solusi yang dapat mengembalikan anggota ini kepada tatanan konstitusional yang ada. Yang mulia, Timor Leste sangat memiliki kekhawatiran terhadap perdamaian global. Di saat yang sama kita melihat adanya doktrin-doktrin non-interferensi juga terganggu. Kita perlu menciptakan suatu solusi diplomatik terhadap perang di Ukraina sejalan dengan piagam PBB dan hukum internasional. Kita menyerukan untuk penghentian perang. Perang di Ukraina terlibat diantaranya adalah anggota DKPBB, dan kita memerlukan engagement penting dari ASEAN melalui DKPBB dan juga penjamin keamanan global. Kita perlu menciptakan suatu kawasan yang harmonis, karena ini menjadi satu-satunya jalan untuk membangun dan menjadikan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan di tengah tensi yang tinggi di antara negara-negara besar. Dan kita mendorong agar anggota DKPBB untuk mendorong perdamaian melalui penyelesaian sengketa secara damai, merelokasi sumber dana dari yang digunakan untuk perang menjadi dialihkan kepada Sustainable Development Goals untuk melawan kemiskinan, kelaparan, dan subnutrisi. Dan oleh karena itu kita harus mendorong adanya pencapaian ketahanan pangan untuk menyelesaikan, misalnya juga terkait dengan penanggulangan bencana, dan krisis ini harus dihentikan. Dan adalah terkait dengan perubahan iklim, dan krisis iklim merupakan tantangan bagi masyarakat dan juga kesehatan planet bumi kita, dan kedaruratan iklim tersebut juga memerlukan adanya perusakan lingkungan, dan ini memerlukan juga dukungan ASEAN untuk melakukan investasi pada konservasi dan juga pengembangan clean and green growth. Dan darurat iklim tersebut juga memerlukan harus sejalan dengan Paris Agreement, dan ini merupakan tanggung jawab kita untuk menjalankan hal ini. Prinsip-prinsip berdasarkan konsep Common but Differentiated Responsibility, dan kita perlu untuk memastikan agar tercapai keselamatan dari kawasan kita. Yang mulia, Timor Leste juga berkomitmen untuk bekerja sama menyelesaikan isu energi, climate, dan juga di kawasan kita untuk melalui kerjasama dan dialog dan juga kemitraan. Kita akan menjalankan apa yang harus kita lakukan untuk menjamin suatu rules-based international architecture. Dan Timor Leste juga akan mendukung sentralitas ASEAN dan kesatuan ASEAN dalam suatu arsitektur kawasan yang berevolusi, dan kita akan menegakkan multilateralisme, menanggapi adanya tantangan keamanan, dan juga menjalankan prinsip ASEAN melalui pembangunan institusi dan juga penghormatan terhadap norma dan hukum internasional. Dan ini penting untuk menciptakan suatu arsitektur kawasan dan juga perdamaian dan stabilitas bagi 620 juta masyarakat ASEAN. Dan
Saya yakin bahwa kehadiran saya secara langsung di sini juga merupakan satu langkah penting untuk memperkuat hubungan antara ASEAN dan Timor Leste seiring dengan upaya kita untuk menciptakan suatu visi bersama ASEAN, One Vision, One Vision, One Identity, One Community. Yang mulia, bersama dengan ASEAN kita akan menjadi sejahtera dan berintegrasi dengan ASEAN akan berarti suatu negara muda seperti Timor Leste dan rekan-rekan semua, dan dengan berada di sini kita telah mengambil langkah yang tegas untuk mencapai hal tersebut. Kita akan menjadi salah satu pemimpin dari kawasan ASEAN yang dapat dipercaya. Porta epicentro. Kita akan menjadi mitra Anda. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya sebelum kita mulai sesi pleno yang akan dilakukan secara tertutup, dengan hormat saya mohon awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan. Terima kasih. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.